Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Terima kasih buat tepuk tangannya ya. Semoga yang tepuk tangan matinya masuk surga. Amin. Kalau masuk surga mati dulu. Mati dulu lah. Iya. Mungkinkah masuk surga dulu baru mati kan ya? Mati dulu ya. Ya, berjua kembali, bersua kembali ya. Bukan maju-jua, bersua kembali dengan kita pada sore hari ini. Betul. Di Info Podcast Naira. Yap. Hari ini tanggal 12 deh, 12. 12 Juli 2024 ya. Tapi kita nggak pakai itu lagi lah. Oh. Pakai yang hari ini berarti kitanya Kok Jul Muharram ini. Muharram. Muharram. Berarti kita ini sudah 6 Muharram mungkin. Benar. Ya betul, kita cek dulu ya. 6 Muharram. Kita pastikan dulu. Betul? 5 Muharram. 5 Muharram. 5 Muharram. 5 Muharram. Ya mungkin saya sahkan bukan yang kemarin 6 Muharram. Oke, kita sahkan saja Ya. sebagai 6 Karena kan Muharram. kemarin ada 2 pesong lagi ya, 2 peson ya. 1446 46 Hijriah. Gimana resolusinya? resolusi Prancis. Ya, resolusinya tetap pada kondisi semakin meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nomor 1 ya. Karena memang hari ini kan Gimana? hari Jumat nih. Hari Ya, Jumat selalu biasa ya, selalu wis. gitu. Bahkan khotib Jumat itu kalau dia nggak membuat wasiat takwa, batal sholat Jumatnya. Udah kirim ini belum yang di grup Hah? untuk Al-Quran itu? Untuk Al-Quran. Kita sebelum itu udah Udah. melakukan. Lagi lah yang Baik. ini, yang di RBM. Saya tahu backing kamu siapa. Iya. Ya. Pokoknya hari Jumat kan Iya. waktunya untuk berbuat banyak Berbagi. kebajikan. Berbuat kebaikan. Dan jangan pilih-pilih ya. Buat baik aja. Jangan ditahan-tahan. Iya. Tema kita sore hari ini. Bersama aku Yan Juna. Dan saya. Aku ada Tema kelihatan. kita adalah Judul adalah maut. Iya, tepuk tangan lagi. Judul. Gak terasa ya. Akhirnya ya. Gak terasa Aku ya udah kelihatan. 2 menit ya. Gak terasa udah 2 menit. Makanya seru loh. Ya. Judul ya. Apakah judul itu? Ya kayaknya udah judul ini kayaknya dipakai dalam sebuah film layar lebar yang memang Serius? Ya memang sering ini sih. Berarti Sering kita nanti kena copyright nggak nih? copyright. Judulnya aja judul. Jadi 3 cermin ini menggambarkan. Tapi ini keren loh, a true story by warga Konoha ya, Naira Studio Broadcasting. Judul adalah maut ya. Kok nggak ada steering-steeringnya, tumben. Mana steering-steeringnya? Penjelasan singkatnya, penggantinya itu aja penjelasan singkat. Kok nggak ada steering? Biasa ada steering kita berdua. Hah? Peran pro antagonis sama antagonis, no. Ya itu penjelasan singkatnya tuh ya. Ternyata judul singkatan dari judi online yang ternyata membawa dampak buruk besar bagi sendiri kehidupan, terutama untuk keluarga lah ya. Akhirnya merusak keuangan, kesehatan mental, dan hubungan sosial. Kebiasaan berjudi seringkali mengarah pada kecanduan, utang besar, serta stres yang tidak perlu. Penting untuk menjaga keseimbangan hidup dan menghindari resiko yang ditimbulkan oleh perjudian online. Berarti stres itu ada yang perlu, ada yang tidak perlu. Baru tahu. Ya. Gak apa-apa lah. Ini penemuan karya ilmiah ini. masuk Nobel. Stres yang tidak perlu. Ya, boleh. Dan seperti biasa setiap hari Jumat kita ya membahas tentang hal yang berkaitan dengan Kamu syariat Islam. Jangan ikut-ikutan stres gara-gara baca itu. Dan sudah hadir bersama kita Ya, ya, aku dan ada Zen, Ustaz. ada Ustadz. Yusran Ramli. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Kayaknya kita perlu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. perlu apa nih cari sponsor skincare kayak biar glowing kita tuh di sini ya. Apa kurang glowing ya? Bukannya kita udah pakai ini. Belum maksimal. Ini karena nggak Dia sponsor masih- jadi Dia masih seperti bukan yang itu ada. ya ini air putih ada. Oh ya, hari ini alhamdulillah kita juga kedatangan sponsor nih ya. Yang Bukan ngasih- sponsor itu. Bukan, nggak jadi. Pelanggan kita. Pelanggan, yang pernah kita- Nggak apa-apa di promosiin juga nggak masalah sih. Oke. Ya. Hari ini kita didampingi oleh Wedang Klopo, Wedang, kita orang apa-apa loh. Harus coba ya nih kelapa Iya. asli murni, dikasih selasi-selasi Iya, sama selasi-selasi. ada nata de coco. Nata de Coco ya, bukan Nata Magazine ya. Ya. Mohon maaf ya. Tenang, nanti akan rilis segera lagi. Lagi dirancang-rancang. Ya, intinya memang kalau untuk minuman ini khususnya untuk acara-acara besar ya seperti ulang tahun, Boleh dipesan ya. acara pernikahan, boleh sih
sajikan bersama dengan lontong pecel atau Apapun sate lah ya, bakar. sate boleh ya. Pokoknya segala jenis makanan ya. Ya, kembali kepada judul tadi bahwa hari ini kita membahas judul adalah maut. Nah, kenapa kita pilih tema hari ini? Karena memang tema ini berseliweran di beberapa media sosial dan yang uniknya gitulah kita mendapati ada satu potongan video yang ini membuat kita merasa heboh. Nah, di Jakarta informasi yang kita terima ternyata salah satu fenomena sosial yang ada di masyarakat itu adalah tingginya tingkat perceraian. Nah, betul, ya. Efek dari adanya judi online ya. Nah, jadi kita melihat bahwa ternyata laki-laki itu nggak akan ada nilainya juga di mata seorang wanita kalau dia nggak punya Duit. judol. Kalau dia nggak punya uang, nggak punya duit. Ini jadi barometer ya. Barometer masyarakat. Nah, ini nanti mau kita tanya juga kenapa. Makanya kalau misalnya nggak punya uang, gak usah nekat mau nikah ya. Hei, jatuhnya jadinya haram loh. Hei, laki-laki di sana biar tahu diri kalian ya. Ya, untuk kita panggilkan aja nanti. Gak pernah ya ada podcast tentang single but happy gitu ya. Karena cuma kamu saja yang tinggal. Ya, untuk memperjelas apa yang kami sampaikan di depan tadi, boleh kita tampilkan video berikut ini. Harus ada barcode, Pak. Baru ada barcode, nggak apa-apa parkir, Pak. Nggak ada. Bisa kita urus ya, bisa urus. Oh, diurus, Pak. Barcode? Hah? Ya, kalau memang nggak bisa. Lebih dari 1.000 istri di Jakarta Barat menggugat cerai suaminya, diantaranya karena keranjingan judi online. Selain itu, angka perceraian juga tinggi, mayoritas karena masalah ekonomi. Sejumlah istri antre di ruang tunggu untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Berdasarkan data pengadilan, kasus perceraian di Jakarta Barat dari bulan Januari hingga Juni 2024 mencapai 1.943 perkara. Sementara gugatan cerai diajukan istri sebanyak 1.287 perkara. Mayoritas Lebih dari 1.000 istri di Jakarta Barat menggugat cerai suaminya, diantaranya karena keranjingan judi online. Selain itu, angka perceraian juga tinggi, mayoritas karena masalah ekonomi. sejumlah istri antre di ruang tunggu untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Berdasarkan data pengadilan, kasus perceraian di Jakarta Barat dari bulan Januari hingga Juni 2024 mencapai 1.943 perkara. Sementara gugatan cerai diajukan istri sebanyak 1.287 perkara. Mayoritas alasan para istri menggugat suaminya lantaran permasalahan ekonomi hingga suami yang keranjingan judi online. Kekurangan ekonomi ya. Jadi artinya kekurangan ekonomi tentunya tidak tercapainya ya kebutuhan hidup sehari-hari dalam rumah tangga. Artinya tidak tercapainya pemenuhan kebutuhan hidup dari sang suami terhadap istri, gitu kan. Bahkan istrinya juga ikut bekerja, ternyata memang juga tidak tertutupi, gitu kan. Judi online hingga pinjaman online memperparah kondisi ekonomi keluarga. Tak hanya itu, ketagihan judi online juga bisa berdampak kepada meningkatnya angka kriminalitas. Lebih dari 1.000 istri di Jakarta Barat menggugat cerai suaminya, diantaranya karena keranjingan judi online. Selain itu, angka perceraian juga tinggi, mayoritas karena masalah ekonomi. Sejumlah istri antre di ruang tunggu untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Berdasarkan data pengadilan, kasus perceraian di Jakarta Barat dari bulan Januari hingga Juni 2024 mencapai 1.943 perkara. Sementara gugatan cerai diajukan istri sebanyak 1.287 perkara. Mayoritas alasan para istri menggugat suaminya lantaran permasalahan ekonomi hingga suami yang keranjingan judi online. Kekurangan ekonomi ya. Jadi artinya kekurangan ekonomi tentunya tidak tercapainya
ya kebutuhan hidup sehari-hari dalam rumah tangga. Artinya tidak tercapainya pemenuhan kebutuhan hidup dari sang suami terhadap istri, gitu kan. Bahkan istrinya juga ikut bekerja, ternyata memang juga tidak tertutupi, gitu kan. Judi online hingga pinjaman online memperparah kondisi ekonomi keluarga. Tak hanya itu, ketagihan judi online juga bisa berdampak kepada meningkatnya angka kriminalitas. Lebih dari 1.000 istri di Jakarta. Ya, wow. Tapi saya Itu ribuan pada jadi janda nanti gimana itu hidupnya ya? makanya saya tanya tadi kalau kemarin kan Aku nampung 5 deh. Sanggup aku. enggak, kalau kemarin kan Fajar Sad Boy bilang kalau Anda masih jomblo Anda disuruh ke Israel. Karena pasti banyak yang nembak di sana kan. Iya. Kalau ini enggak usah lah, kayaknya ke Gak Jakarta usah aja. jauh ke Israel jadinya, Nah, ke ke Jakarta Jakarta Barat, aja ya. daerah Banyak- Grogol, tempat kerjaan lama ini ya, di Grogol. Banyak kali ya. jendes-jendes ya. Wah bukan lagi ya, kalau kayak gini ampun deh. 1.000. Gua pesan 5 deh, ya. Gua pesan 5 boleh nggak ya? 1.000 loh, ya. Itu kan angka fantastik ya. Nah itu nanti lakinya itu nanti kawin lagi, judi lagi, cerai lagi, tambah lagi 1.000 lagi, apa nggak makin menambah permasalahan sosial yang ada ya? Betul. Baik Ustadz. Nah, melihat fenomena tadi yang kita telah tampilkan data. Jadi kita ngangkat tema ini juga bukan isapan jempol ya, tapi jempol yang diisap oleh. Ya, tadi memang persoalannya memang adalah fakta di tengah-tengah masyarakat saat ini kondisinya tingginya tingkat perceraian tadi ada sekitar 1.900 pasangan. Iya. Dan di antaranya itu penggugat adalah wanita. Berarti ini jatuhnya apa nih Ustadz? Yang kayak ngasih apa namanya tuh? Ya, Rp1.000 gugatan oleh wanita Ya, apa namanya? menyerahkan iwatnya itu. Menyerahkan iwatnya. Jadi dikasih Talak uang talak 10.000 aja balikkan katanya. Seperti Akhirnya yang ada diminta dalam buku nikah itu. iya, dia minta diceraikan gitu. Karena faktor utamanya adalah tidak terpenuhinya nafkah Lahir. istrinya, nafkah Iya, istrinya. kalau batin kayaknya terpenuhi itu semua. Dan kemarin juga kita ada melihat fenomena polisi ya yang bakar suaminya ya. Ya kan itu juga pemicunya Istrinya kan juga salah satunya anggota iya, Polri. kecanduan Judi online. Ada suaminya polisi juga. Polisi. Tapi Suami istri polisi. kecanduan online. judi online. Ya, judi Karena online. ngelihat dia uang apa gitu, uang remon istilahnya di kepolisian itu ada uang remon itu sekitar 1,8 tuh ternyata dicek saldo tinggal berapa ratus ribu gitu. Jadi emosinya mau mencari. Sebetulnya sebelum itu juga sudah Mungkin diingatkan. ada juga persoalan-persoalan lain juga kali Nggak, ya. memang murni perkara Oh, masalah begitu ya? ekonomi gitu. Artinya Tapi polisi loh, kok masalah udah- ekonomi lagi? Udah dinasihati kan namanya sudah berumah tangga sih. Kamu mau jadi suami istri polisi ya? Aduh, enggak lah. Polisi Kalau tidur malam. kalau urusan ekonomi terus terusan jadi alasan rumah tangga untuk konflik kayaknya mending gak usah aja lah. yang udah mendekati 50. Oke, Ustaz. Dari fakta tadi apa komentar Ustaz terkait dengan fenomena ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Ya, jadi judul adalah maut ya. Jadi judul kita pada sore hari ini. Judi online. Jadi memang fenomena judi online ini sebenarnya bukan sekarang aja yang marak ya. Sebenarnya sejak tahun 2023, 2022 ini kan sebenarnya sudah mulai diangkat ya tentang judi online dan sudah banyak yang bersuara ya. Tapi memang baru akhir-akhir ini yang kemudian agak viral ya. Kenapa? Karena memang setelah munculnya beberapa data yang mungkin membuat orang semakin tercengang ya. Itu misalnya ya dikeluarkan data bahwa lebih dari 3 juta ya penduduk Indonesia ternyata bermain judi dan itu kemudian menobatkan Indonesia sebagai negara dengan pemain judi online terbesar. Ya. Bahkan Aduh, pokoknya Indonesia pokoknya keren lah ya. Aduh, pokoknya keren. Yang itu Ya, keren. yang tahun lalu itu kan Akhirnya lo disebutkan punya bahwa penghargaan. lebih dari berapa ya 500-an triliun ya apa namanya perputaran transaksinya. ya perputaran nilai transaksinya di judi online ini ya. Jadi apa namanya fenomena judi ini belum lagi kemudian pelaku-pelakunya itu bahkan seperti tadi disebutkan itu bahkan yang seharusnya ya menjadi yang melindungi atau- masyarakat itu kemudian juga menjadi Jadi pelakunya contoh malah ya. menjadi pelaku. Terlibat ya. Yang paling fenomenal yang data PPATK itu ya bahwa lebih dari 1.000 anggota DPR ya itu Iya, juga betul. bermain judi online seperti itu. Nah ini masyarakat itu akhirnya kemudian mau melihat ke siapa lagi untuk dijadikan sebagai teladan kan seperti itu. Kalau ke aparat itu juga ternyata pemain ya.
ke anggota dewan juga itu kemudian ternyata, dan ini datanya kan data resmi yang dikutip di media massa oleh lembaga yang menurut saya cukup kredibel kan. PPATK itu kan mengawasi transaksi-transaksi yang ada, sehingga mereka pasti tahu gitu data-data yang kemudian terlibat di situ. Nah ini juga menunjukkan bahwa memang negara kita sedang tidak baik-baik saja. Ya, jadi ada masalah besar yang sedang terjadi di negeri kita ini, dan ini kemudian muncul ke permukaan. Berarti ini ibarat fenomena gunung es ya kan. Jadi mulai dari persoalan ekonomi tentunya, kemudian persoalan mental, kemudian persoalan bagaimana masyarakat itu kemudian tidak terbimbing secara baik ya, baik secara agama, kemudian muncul fenomena-fenomena sosial tadi ya. Tapi Ustaz, udah ada reformasi mental ya kalau nggak salah. Iya itu tadi. Jadi apa yang reformasi itu kira-kira menurut Ustaz? Berarti ini berarti menunjukkan hasilnya ya. Jadi menunjukkan hasilnya bahwa berarti revolusi mental itu perlu dievaluasi ya. Baik dari sisi evaluasi gagal total aja udah. Seperti itulah fenomena yang terjadi kan di negara kita, yang kemudian kita melihat memang kalau judi ini sendiri ini kan banyak dimainkan di masyarakat ya. Kalau dahulu kita mendengar ada namanya Porkas ya, ada SDSB, kemudian Pras Otak Rencana Kaya Akhirnya Sinting. Ya kemudian ada SDSB yang itu sempat malah datang Siska Bahagia. itu malah itu katanya ya. Ya istilahnya tanda kutip itu kemudian pernah dilegalkan juga kan di kita. Lalu kemudian muncul protes di tengah masyarakat oleh majelis ulama, lalu kemudian banyak didukung oleh ormas Islam, itu kemudian ditutup lagi ya. Nah sekarang muncul fenomena judi yang itu skalanya sangat masif ya kan. Kenapa? Karena judi online ini kan bisa tidak kelihatan. Artinya orang pegang handphone, main game, ya dipikir orang sedang main game, ternyata sedang taruhan kan, seperti itu. Dan karena dia sifatnya online itu bisa menjangkau jumlah manusia yang sangat banyak. Sampai tadi kan disebutkan itu sampai 3 juta orang tanpa gitu. batas, tanpa ruang, karena kan ada internet ya. Iya seperti itu. Jadi ini memang fenomena sosial yang harus segera ditangani oleh pemerintah ya, seperti itu. Karena dampaknya sudah sangat banyak kan, mulai dari perceraian tadi bahkan sampai kepada berujung hilangnya nyawa manusia gitu ya tadi. Nah kalau dalam kondisi yang konteksnya seperti ini, orang kan sering bilang juga jangan bawa-bawa agama dalam urusan negara gitu. Iya. Nah kira-kira tanpa agama, apakah kemudian judi online ini akan tetap merusak sendi-sendi kehidupan manusia? Anggaplah agama itu diasingkan dari perkara ini. Ya sebenarnya munculnya kasus perceraian tadi kan, gugat cerai itu kan anggap aja orang tidak akan bicara agama, bicara ekonomi ya. Bicara keutuhan cinta juga ya. Bicara ekonomi saja itu kan ketika suami kecanduan judi ya, yang tadinya itu kemudian pos pendapatannya itu untuk rumah tangga, untuk istrinya, mungkin untuk anak, uang sekolah anaknya, akhirnya kemudian tersedot ke situ ya. Kenapa? Karena dia berharap ada investasi yang kemudian akan bisa kembali ya, seperti itu. Nah itu baru bicara ekonomi kan, belum lagi berbicara tentang nyawa manusia seperti tadi kan. Bahwa ketika kemudian dia sudah kecanduan judi online, maka kesadarannya itu akan hilang kan, hilang keseimbangan seperti saya baca di situ, bahwa ini akan muncul ketidakseimbangan dalam pikirannya ya. Kenapa? Karena ketika sudah kecanduan judi, maka semua itu akan ditaruhkan ya. Jadi kita dipertaruhkan ya. Kita lihat di masyarakat kan, orang mulai nonton bola ya. Nonton bola antara 2 klub besar saja itu kemudian bisa jadi taruhan judi. Kemudian di kampung orang ada saja event-event itu akan jadi taruhan judi. Nah, seperti itu. Nah, ini yang merusak mental masyarakat jadinya. Artinya orang kemudian hilang rasionalitasnya seperti itu. Ini bukan soal ujian keimanan gitu, Ustaz. Nah, tadi kan udah dapet suaminya suka main judi kan, berarti kan ujian hidup dia gitu. Enggak seperti itu. Nah, di situlah atau karena di sini Indonesia berarti memang pada rendah-rendah semua tingkat keimanannya. Oh, jadi begini, ketika kita berbicara tentang munculnya fenomena sosial itu kan perilaku menyimpang. Jadi perilaku menyimpang itu kan muncul karena seseorang itu lepas kendali dari rel yang seharusnya. Nah, rel yang seharusnya itulah kemudian disitulah pentingnya agama. Nah, kenapa? Karena agama itu mengajarkan kita tentang kehidupan bukan cuma di dunia tapi sampai dengan akhirat. Jadi kalau ketika orang hanya berpikir tentang dunia, maka pikirannya itu akan materialisme. Hanya memikirkan tentang sifatnya materi. Nah, kalau hidup seperti ini pasti yakinlah hidupnya itu akan kering ya.
Jadi manusia itu selalu akan mencari hal-hal yang sifatnya spiritual, hal-hal yang sifatnya maknawi gitu, hal-hal yang sifatnya penghormatan, kemudian makna kebahagiaan itu tidak semata-mata orang melihat dari sisi materi kan, seperti itu. Jadi ketika muncul fenomena judi online, ini kan sebenarnya perpindahan saja ya dari judi offline ke online yang kemudian memperbesar skala jangkauannya dan juga skala pemainnya, bahkan juga usianya juga ya. Ntar lagi kan biasanya lihat judi ayam gitu kan, langsung ayam ketemu ayam. Ini di game itu ya. Iya betul. Ayam ketemu ayam tapi game. Pernah main? Mungkin. Nah kita juga nggak tahu nih kalau ada yang Ada kuis lagi nih. sahabat podcaster kalau ada yang tahu jenis judi online apa-apa saja boleh di-share. Berarti dia yang pemainnya kita tahu dan kita. Boleh di-share, kita kan pengen tahu juga apa sih kategori judi online yang memang sering muncul di smartphone kan, dan katanya sih ada juga influencer yang ternyata secara nggak langsung memasarkan produk judi online Influencer itu. ya? Iya. Wow. Produk judi online itu dalam setiap kali konten-konten yang dia buat. Nah, ini jadi pertanyaan juga. Kayaknya nggak hanya influencer aja tapi juga artis-artis kondang. Jadi tapi gini Ustaz, yang jadi pertanyaan saya itu kalau melihat dari sisi bahwa abaikan agama kemudian berjalanlah dengan plot yang ada gitu kan. Yeah. Faktanya tetap akan menimbulkan kerusakan juga ya Ustaz ya. Pasti. Pastinya seperti Pasti, itu ya. ya. Dan mungkin kita akan berprasangka bahwa terjadinya pertaruhan dari dua klub besar dalam pertandingan sepak bola ini kan indikator bahwa sebenarnya masyarakat Indonesia ini gampang kali jadi market untuk perjudian. Benar nggak kira-kira Ustaz? Iya betul. Benar ya? Iya. Sebenarnya kalau kita lihat di masyarakat, pertandingan sepak bola yang tarkam aja antar kampung saja, itu kan seringkali jadi seringkali jadi ajang perjudian ya, seperti itu. Pertandingan bola antar pemuda itu seringkali jadi bahan perjudian. Dulu itu di negara kita ketika masih maraknya SD-SB kan, itu kan muncul kemudian fenomena boleh dikata ini masyarakat itu sepertinya kehilangan rasionalitas ya. Jadi setiap kali ketemu orang gila pasti dia nebak ini kode apa gitu ya. sampai kemudian banyak orang yang mendatangi tempat-tempat keramat kan untuk mendapatkan kode angka yang akan besok harinya. Kayaknya jin berasal itu kapok juga gitu. ya. Sehingga muncul waktu itu ada istilahnya SE ya kan, sarjana RR gitu. Iya. Nah itu untuk apa ya? Jadi orang banyak melakukan pembahasan tetapi tidak ilmiah gitu. Nah seperti itu. Bahkan Ya. sampai kita hafal juga ya beberapa Kode-kode angka. Ya kan? Iya. 3207. Ular ya, 32 itu ular ya. Ular lu 32. Bangga ya. Apa namanya? Ini haram, udah jelas haram ya. Jelas, Dan akun juga disebutkan jelas. memang itu haram, artinya haram al-maisir ya. berdosa ketika Betul, dikerjakan. Iya. Nah bicara sejarahnya Ustaz, ada nggak dalam Al-Quran juga diceritakan asal muasal judi ini bisa akhirnya sampai sekarang ini? Ya jadi memang fenomena di dalam Al-Quran disebutkan innamal khamru wal maisiru, itu disebutkan bahwa khamar kemudian maisir perjudian termasuk dia itu mengundi berhala, mengundi nasib, itu dibuat jadi serangkai begitu, dan itu sudah menjadi kebiasaan orang Arab pada masa itu ya. Jadi yang namanya khamar, berjudi, kemudian mengundi nasib. Jadi setiap mereka akan berangkat itu biasanya melakukan ritual. Misalnya melepas burung merpati, dilihat apakah terbangnya ke kiri atau ke kanan, arahnya kemana. Itu kemudian akan melihat apakah di situ ada tanda beruntung atau sial. Nah ini dikoreksi dengan datangnya Islam, seperti itu. Termasuk melakukan perjudian pada masa itu juga sesuatu yang sangat marang. Jadi perjudian itu termasuk riba itu kalau kemudian taruhannya itu bahkan bisa bertaruh apa saja yang dimiliki. Dan itu terulang sekarang kan kalau kita nonton di film itu ketika uangnya sudah habis, bahkan mohon maaf ya pasangannya pun dibawa untuk dijadikan sebagai bahan taruhannya, seperti itu. Nah kalau sudah seperti ini maka wajar kalau muncul seperti kasus istri yang kemudian membakar suaminya tadi ya, seperti itu ya, karena wanita juga kan pasti rasional ya seperti itu, ada punya rasa emosional juga dan seterusnya. Nah gitu. Wow ya. Padahal dari sejak zaman dahulu ya, tapi tetap diteruskan ya, melegasi ya. Ya itulah penyakit
manusia ya. Penyakit manusia itu kan sesuatu yang berulang saja. Tinggal formatnya saja yang berbeda. Makanya kan ayat Al-Quran juga ya tetap saja mengharamkan judi. Judi mungkin dulu orang pakai ya zaman dahulu judi dengan cara apa gitu. Lalu muncul pakai dadu ya, gitu ya. lalu pakai kartu. Kalau main terka-terka dulu masuk apa gitu, berapa gitu tuh masuk nggak sih? jadi ingat yang lalu-lalu gitu. Ya intinya kan tebak gitu. ya kalau sekedar permainan tebak-tebakan tidak ada yang itu nggak masuk dipertaruhkan ya itu sih masuk permainan saja, permainan biasa gitu ya. Nah sekarang dengan adanya judi online itu kan skalanya lebih masif dan mudah merekrut orang ya. Karena saya coba cari-cari di berita ya. Kenapa sih judi online itu demikian mudah untuk kemudian menyebar? Karena pertama memang mudah untuk kemudian diakses ya. Jadi artinya aplikasi-aplikasinya itu mudah untuk kemudian didapatkan dan semua orang bisa memainkan karena dibuat dalam bentuk format yang memudahkan. Termasuk biayanya ya. Jadi orang bisa memulai dengan biaya-biaya murah saldo gitu ya. terkecil ya. Saldo terkecil. Mungkin orang lalu dibuat apa istilahnya itu ketagihan dulu ya. Mungkin dibuat mulai dari 5.000 dulu, 10.000 dan jumlah-jumlah yang kecil, jumlah yang murah. Lalu kemudian kalau saya pernah lihat podcastnya Kodenis ya. Bahwa memang bandar itu kadang punya trik bagaimana seseorang itu dibuat menang dulu ya. Ya, Gitu betul, ya, betul, dibuat betul, menang betul. dulu lalu kemudian setelah dia menang dia akan dibuat ketagihan untuk terus menerus bermain sampai kemudian dia tidak sadar kemenangannya yang dulu itu sebenarnya sudah tersedot habis ke dalam di permainan selanjutnya. Dan ketika dia sudah ketagihan maka itu tadi fenomena apapun barang yang dia miliki pasti akan dipertaruhkan di perjudian tersebut. Iya, baik Ustaz. Nah kalau kita melihat tadi ya pertanyaannya berulang sih sebetulnya terkait kok terlalu gampang ya masyarakat sekarang bisa terlibat dengan kondisi perjudian online bahkan selevel anggota dewan katakan Iya seperti betul. itu. Kok bisa gitu loh masih terbuai apa karena kebanyakan duit atau memang masyarakat sekarang ini lagi mencari pelarian terhadap sesuatu yang dia rasa itu asik sehingga kemudian dia terkesan lalai gitu loh. Ya, jadi begini, mau tidak mau hanya kita kemudian belajar berbicara tentang standar nilai, ya standar nilai. Jadi masyarakat itu kan harus punya standar nilai. Jadi standar nilai itu bisa dibangun berdasarkan norma, bisa karena kebiasaan atau karena ada ajaran agama yang kemudian melarangnya. Nah seperti itu. Nah yang paling kuat untuk memformat seseorang itu adalah standar agama. Kenapa? Karena standar agama itu akan memformat seseorang dengan sebuah kesadaran. Kalau dikerjakan dia dapat pahala, kalau dia tinggalkan dia akan kalau dia misalnya kerjakan sesuatu itu dia akan dapat dosa, kalau dia tinggalkan dia dapat pahala. Di samping itu juga dikaitkan juga dengan kehidupan akhirat. Nah, seperti itu tuh kalau dia dikaitkan dengan agama. Nah, tapi kalau hanya dikaitkan dengan aturan negara itu paling dikaitkan dengan sanksi saja kan. Misalnya kalau melakukan ini ditangkap denda sekian atau dipenjara gitu ya. Nah, itu apalagi dengan kondisi sekarang kan orang sangat mudah itu kemudian ketika dia dapat dari perjudian dia katakanlah dijebloskan ke penjara ya. Kita bisa baca di media sosial bagaimana bandar narkoba pun bisa tetap memainkan ininya kan di dalam itu di dalam penjara ya bahkan mengendalikan peredaran tersebut itu ya. Nah seperti itu apalagi kalau sekedar perjudian dan lain sebagainya itu semakin marak gitu. Sayangnya kita tadi nggak menghadirkan mantan penjudi ya, karena kita bertiga tidak penjudi jadi nggak tahu feelnya itu gimana kurang gitu ya. Harusnya tadi kita memang bisa menghadirkan, cuman rata-rata mantan Atau penjudi bandar juga ya. malu lah dia mau Mungkin tampil bandar juga. ya cari bandar mantan bandar. Kodenis Karena perlu tahu juga ya, rasanya tadi tuh Iya. bicara rasa tadi kan bisa ketagihan itu di mananya, seninya itu di mananya gitu Iya. loh. Itu tadi ya. Bukan mantan penjudi sih jadi sama ini juga kita juga bukan mantan penjudi. kita mantan pria karir. Jadi Ya, tapi kok bisa sampai seterlena itu ya? Bingung juga kita ngeliatnya. Artinya beberapa orang yang pernah bebas dari perkara judi itu kan menceritakan pengalaman Iya mereka. betul. Gak ada ceritanya menang orang bermain judi itu. Iya betul. Nah, itu kan sudah diketok palu. Betul. Tapi selevel orang yang katanya berpendidikan dan titelnya Ya. banyak di belakang, bahkan dia mengatur urusan negara. Betul. Kok bisa gitu loh?
Ah ya itu kenapa soal keimanan lagi nggak itu Ustaz? Kalau orang Medan bilang logika jongkoknya di mana? Logika jongkok mainnya dah. Iya, judi itu memang memiliki sifat membuat seseorang kecanduan ya. Ya, jadi dia mirip-mirip minuman keras. Jadi dan kita mungkin bagi orang yang tidak merokok ya. Iya. Itu seringkali saya dengar saya Agim ya. Agim itu pernah bercerita apa sih karena beliau tidak merokok, diisep dibuang katanya ya. Mending diisep aja sekali. Nah, tapi itu bagi orang yang tidak merokok. Tapi bagi orang yang merokok mungkin dia akan mungkin jadi juga sulit menjelaskan ya. Kenapa ada efek di mana di dalamnya kecanduan atau mungkin ada sifat kesenangan di dalamnya. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Kalau ya pengalaman sih ya semuanya dikontrol aja. Dikontrol gitu aja kan. gitu Yang ya. penting bisa merokok aja. Kapan waktunya mau berhenti. Kapan Gitu. tapi nggak jadikan sesuatu jadi kebutuhan. Karena Iya. itu polanya lebih ke pola kebiasaan aja. Misal Iya. siapa yang mengharuskan habis makan itu harus merokok? Itu. Nah, gitu ya. Jadi nggak perlu jadi habis makan harus merokok. Oh, gitu ya. Ya, Jadi seperti itulah sebenarnya Ya. karena kebiasaan-kebiasaan aja. Nggak tahu kalau misalnya judi ini apakah memang jadi pola kebiasaan. Karena kan apa di tengah malam main judinya gitu kan nggak paham juga apa janjian dulu karena bicaranya online kan. Ya, kalau seperti online itu. mes sulit untuk kita ini ya, kecuali kalau kita lihat langsung. Karena orang pegang handphone dan dia sedang main game, kita tidak tahu dia sedang bermain game sedang game betul lah ya, artinya sedang bermain aplikasi atau sedang game itu jadi alat untuk perjudian. Gitu. Karena memang salah satu apanya melalui itu. Kata Bang Haji ya. Judi. Walau kau menang itu awal dari kekalahan. Ya, Ustaz. Melihat fenomena di mana banyaknya orang yang ikut terlibat dalam judi online ini. Ya. Ada nggak kemungkinan bahwa ini sebenarnya adalah sebuah bisnis besar Ya. yang memang dalam konteksnya adalah mencari customer baru. Sehingga ini sulit untuk kemudian diselesaikan problematikanya. Iya, mungkin kita pernah mendengar konsorsium 303 dulu ya waktu Ya, betul kasusnya Abang itu lah. Abang kita. Itu ya. Iya. Bahwa sempat beredar kan viral bahwa bisnis judi ini ternyata kemudian di atasnya banyak di-backingi oleh oknum aparat gitu ya, seperti itu. Nah, di bawahnya juga kemudian melibatkan banyak kepentingan sehingga kemudian sulit untuk kemudian diberantas. Yang paling menggelikan kita dan bahkan diprotes oleh masyarakat itu kan fenomena 2023 kemarin ya, ketika maraknya judi online mungkin sulit untuk dikontrol karena juga pemerintah juga ada mengatakan servernya sebagian ada di luar negeri, lalu sempat muncul usulan dari Kominfo kan bahwa ya kalau begitu ditarik pajaknya aja ya kan karena menghasilkan pendapatan yang cukup besar. Nah, lalu kemudian kan waktu itu netizen cukup ramai ya mengecam usulan tersebut. Nah, dari sini mungkin kita bisa berpikir bahwa ada semacam cara berpikir ketimbang dilarang, bagus ya tanda kutip dilokalisasi supaya kemudian ada juga manfaat untuk negara Dan nggak liar gitu dan tidak liar seperti itu. Disinilah kemudian kita bisa melihat bahwa cara berpikirnya ya sekali lagi akibat tidak menggunakan standar agama, hanya menggunakan standar manfaat, yang penting ada cuan yang masuk ke negara, lalu kemudian yang berjudi ini dilokalisasi saja, akhirnya muncul seperti itu. Dalam tanda kutip ditertibkan ya seperti itu. Seperti usulan mau di sana itu tempat wisata itu, pasti udah pernah dengar kan? Ya, ini ada Oh, dari seperti kata mau bikin kayak Monaco itu, supaya ada tadi lah nyebutnya. Di luar negeri kan banyak memang tempat-tempat kalau ya kita kan. bilang Di Malaysia ya ada di Tanah Genting Genting, Highland, betul gitu ya. ya. Atau Ya, ini negara lain ya. ada komentar dari Ada komentar. Sobat Pendi. Halo Sobat. Halo Pendi. Ya. Menyalah. Update terus ya di Facebook ya, menyala ya, terbakar. Bukan menyalah abangku. Menyala bangke ya, awas jangan sampai Iya. kebakaran. Dia nanya nih, kalau rokok barang haram kah? Tidak. Ya, kemudian padahal aku mau kerja ke Kamboja bulan depan nih, ada masalah berarti. Mau hijrah dia ke Kamboja kan? Oh, alhamdulillah nanti kita bisa nyusul dia kan, jalan-jalannya aja tapi ya. Nah, Iya. ini kenapa Ustaz harus apa ya? Kayaknya servernya di sana gitu kan. Dan Iya. tapi kebanyakan informasinya operator itu orang Indonesia. Kenapa? Jadi kan
dugaan saya semakin kuat bahwa ini adalah sebetulnya skema bisnis yang Iya, betul. dijalankan dengan target market adalah orang Indonesia gitu loh. Ya banyak yang menduga seperti itu. Jadi kalau sekedar alasan server itu kan sebenarnya tidak masuk akal ya. Kenapa? Karena ketika pemerintah tuh berkeinginan sebenarnya cepat aja. Oh, kalau iya. kita baca komentar para netizen begitu ketika munculnya ormas Islam misalnya kan dengan cepat saja Selesaikan kan? diselesaikan gitu. Cari teroris gampang ya. Ya gampang Cari seperti itu. yang- Artinya ini sebenarnya tergantung perkara niat saja ya. Jadi kalau memang niat ingin menyelesaikan jalannya sangat gampang. Apalagi ini adalah negara. Negara itu punya kekuasaan, punya aparat, punya infrastruktur yang Punya akses lengkap, juga punya ya. akses semua dan mereka yang punya kewenangan yang paling penting ya. Facebook aja bisa diancam untuk tidak bisa di Indonesia kalau nggak bayar pajak. Masa untuk urusan online. Padahal servernya judi di luar nggak ya. bisa ya. Sama-sama di luar. Jadi sama-sama di luar ya. ketika itu ditanyakan sama anak mahasiswa kampus, Iya. ya anak mahasiswa loh belum Anak kampus tinggi kali. gitu ya. Anak kampus Teknik Tribuna Dharma ada. Mereka juga ya tahu sih nggak. Iya, betul. Itu hal yang gampang. Sangat gampang. Tapi ya. kenapa memang tidak dilaksanakan? Berarti kan pemerintah mungkin dalam hal ini bukan mungkin lagi. Pemerintah tidak serius Ya. untuk memang memberantas ini. Kecuali mungkin ada keuntungan yang didapat oleh para pejabat pelaksananya itu. Mungkin mungkin. Itu kan. Itu. Ya, dan diduga juga ada informasi yang menyatakan bahwa dana judol ini mengalir ke pinjol. Ini gimana, Ustaz? Iya. Ini memang dua fenomena yang sebenarnya saling berkait ya. Bahkan kemarin itu kan sempat muncul opini lah ya bahwa untuk korban judi online ini itu kemudian mendapatkan semacam santunan ya. Bansos. Semacam santunan gitu. Kenapa? Karena ya seperti masyarakat yang terkena korban gitu ya, seperti itu. Jadi memang ya itu tadi, ini butuh penanganan secara menyeluruh ya, bagaimana masyarakat ini sudah harus mulai membenahi mental masyarakat kita. Dan mau tidak mau kita harus kembali kepada agama ya. Kenapa? Karena agamalah yang paling mudah ya untuk kemudian kita masukkan ke tengah masyarakat. Kenapa? Karena dia akan sampai kepada kesadaran paling mendalam di benak masyarakat ya. Jadi kalau sekedar hanya dinasihati sampai dengan efek runtuhnya agama, misalnya runtuhnya keluarga, kemudian muncul perceraian dan lain sebagainya, itu mungkin cuman akibat-akibat yang sifatnya materi kan di dunia. Tapi kalau kemudian dikaitkan dengan bahwa kehidupannya itu nanti akan sampai ke akhirat dan seterusnya, masyarakat itu pasti akan lebih sadar ya, seperti itu. Nah, oleh karena itulah maka judi online ini memang sebenarnya kuncinya di pemerintah ya. Jadi kan untuk menyetop online-nya itu harus dari pemerintah, karena kan pemerintah punya kewenangan melalui Kominfo. Betul. Nah, seperti itu. Dulu orang mengatakan sulit untuk menyetop namanya Porkas atau SDSB ya. Kenapa? Karena saking banyaknya orang yang istilahnya itu penghidupannya bergantung dari situ ya. Ya tapi Ustaz, tadi cerita tentang Kominfo, ternyata pengakuan orang Kominfo mereka juga beberapa orang di dalamnya terlibat di dalam judi online. Dan apakah ini ada rantai hubungannya itu dengan kemarin pencurian data itu, ini yang masih menjadi tanda tanya gitu loh. Iya, itu semakin memperumat ya. Iya, masyarakat itu semakin pusing kayak lihatnya. tadi kan, main judinya judi online, pinjamnya ke online lagi, pinjol. Lah, jadi kan muter-muter begitu aja ya. Iya betul. Jadi itu menunjukkan ruwetnya negara kita ini. Berarti memang kita belum siap sih ya untuk bicara teknologi ya, yang sifatnya worldwide tadi itu sih. Ya nggak usah cerita teknologi lah, pengaturan perilaku manusia aja kita kesulitan. Nah itu dia. Ya. Jadi teknologi itu kan sebenarnya hanya sarana, hanya sebagai alat saja. Jadi kita itu bisa beli makanan dengan cara datang langsung ke tokonya. Atau dengan bantuan teknologi pesan secara online. Jadi online itu hanyalah sarana saja. Ini ya, masih baru dua fenomena. Iya. Sebenarnya ada lagi fenomena satu lagi. Iya. Mungkin tunggu heboh dulu, baru heboh lagi. Tentang prostitusi online itu Iya. juga. Sebenarnya udah nyata marah, cuman balik lagi memang kita ini yang kadang meminta pakai harus memohon pemerintah, udahlah lu gak usah tidak serius-seriusnya dalam hal ini langsung matikan aja servernya easy kan gitu kan.
Tapi kembali lagi bahwa sebenarnya negara kita negara hukum bukan negara agama. Itu juga harus jadi. Gimana, Sar? Komentarnya, Sar? Dibuatlah sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu Gimana, Sar? aja lah ya. Gimana, Sar, kira-kira? Mengatasi persoalan-soalnya. Karena kan hukum kita kan nggak terikat dengan norma-norma agama secara nggak langsung kalau saya katakan. Kalau seperti ini saya jadi teringat kata-katanya Habib Rizik ya kan. Ketika ditanya tentang ini. Jadi beliau mengatakan bahwa negara kita memang bukan negara agama tapi juga bukan negara setan katanya waktu itu ya. Artinya ketika tidak disebutkan bahwa bukan negara agama bukan berarti kita mau suka-sukanya aja berbuat ya seperti itu. Jadi kita juga tetap punya norma yang berlaku di masyarakat dan norma itu yang paling kuat itu dibentuk dari ajaran agama. Jadi kalau misalnya memang tidak mau pakai agama, setiap kita pasti akan mati ya kan. Ketika dia sudah wafat, mau tidak mau dia pasti akan cari agama. Mau diurusi pakai apa kalau tidak mau pakai agama? Ketika dia baru lahir, dia pasti akan cari agama. Ketika dia mau menikah, apakah dia mau menikah tanpa pakai agama? Pasti dia tidak akan berani kan seperti itu. Jadi itu menunjukkan bahwa memang dia butuh agama. Nah, tinggallah kemudian dia harus dibangun kesadarannya. Ya. Ini sepertinya menyadarkan orang-orang pada penjudi-penjudi itu ya. Sepertinya harus ada yang dihidupkan satu yang udah mati ya, mantan penjudi itu dia bersaksi ya di dalam kuburan ya. Aku ngalamin ini begini siksaan yang luar biasa akibat aku main. Selalu hukuman cash ya. Itu dah maunya gitu kali ya. Enggak saking udah mungkin bebalnya juga. Ya. Iya kan? Mungkin. Di Al-Quran sudah dijelaskan itu haram tetap dilakukan gitu kan. Oke, San. Jadi nanti kita akan sambung lagi pembicaraan kita. Saya pengen kasih sekilas info ya, dulu, khusus untuk Kota Medan ini penting juga bagi kita. Kayaknya ada ketentuan baru dari pemerintah Kota Medan parkir terkait dengan parkir stempel stiker bukan. Ini kita coba boleh tampilkan dulu ada satu video viral yang kita lihat kemarin bagaimana tentang kebijakan parkir berlangganan. Nah, saya kan mikir nih, emang parkir berlangganan itu konteksnya gimana, Ustaz? Kalau yang Ustaz tahu lah, tanpa melihat fakta yang ada. Kalau berlangganan berarti mungkin ada ya mungkin dengar kata berlangganan itu berarti ada yang dibayar ya. Ada yang dibayar secara rutin gitu. Jadi kalau orang berlangganan majalah bulanan misalnya dulu ya waktu masih ada majalah berarti dia akan mendapatkan majalah, dia bayar per bulan berapa gitu. Berarti konteksnya penawaran kan? Iya betul ya. Boleh iya boleh enggak? Betul ya betul. Nah, kita lihat nih faktanya seperti apa. Saya juga baru tahu. Mungkin ini kita pengen ngasih tahu juga ke masyarakat luar kota, kalau mereka sampai di Kota Medan harus paham dulu dengan ketentuan ini karena biar supaya biar tak disinformasi nggak miskomunikasi ya. Boleh mungkin ditampilkan, silakan operator. Harus ada barcode Pak. Baru ada barcode, nggak apa-apa parkir Pak. Nggak ada. Bisa kita urus ya? Bisa urus. Oh diurus Pak? Barcode? Ya, kalau memang nggak bisa berlangganan, biar pakai tempat lain aja. Sama Pak. Sama Pak. Harus berlangganan. Pakai berlangganan seluruh Kota Medan, Bapak nanti parkir selama parkiran ini. Parkiran Kota Medan nggak apa-apa. Kita karena mau pesta aja datang kemari. Oh iya. Kita bukan tinggal di sini itu. Oh. Tapi peraturan Medan. bukan Enggak. Boleh nggak parkir di apa aja Bu? Parkir di mall, Parkir di mall aja. Pokoknya kalau contohnya di sini parkir itu nggak bisa Ibu. Kalau mau cari parkir di mall aja. Semua seperti itu Pak. Iya, sama semua, sama. Saya baru di sini, nggak ada Bapak di sini. Tanggal 1 Juli. Tanggal 1 Juli. Langganan? Iya. Nah, kami ada yang turun ke bagian dari. Harus ada barcode Pak. Baik ya. Jadi baru tahu kan? Baru tahu. Nah, jadi buat Bapak Ibu aku akan posting di Facebookku ini. Hei, aku bilang kan. Saya kasih narasi sebentar. Jangan lupa. Jadi bagi Bapak Ibu aku punya konten baru. Bagi Bapak Ibu yang punya kendaraan dari luar kota, misalnya dari Padang Sidempuan, dari Sibolga, atau jauh kali aku dari sana, kisaran aja dekat dari sini. Banda Aceh, yang mereka mungkin ada hajatan pesta di mau belanja ya. Kota Medan ya, nggak belanja. Enggak. Datang ke rumah keluarga ada hajatan pesta, mereka parkir, mereka wajib bayar berlangganan seolah-olah mereka domisili di Kota Medan. Atau opsi keduanya mereka parkir di mall
yang jaraknya mungkin ya jarak terdekat dari objek tempat mereka undang. Nah, ini yang menarik ini ya, tinggal 4 tahun di Kota Medan ini ya. Saya bikin ada peraturan, tidak ada sosialisasi. Jadi kayak salah-salah aja. Nanti kita tanya sama petugasnya nggak tahu kayak gini lah, memang disuruh kayak gini juga kan melaksanakan, katanya kayak begitu. Kayak tadi sebenarnya tuh harusnya bisa dibuat hanya berlaku untuk warga yang punya KTP, misalnya KTP Medan. Tapi kalau misalnya bukan KTP Medan ya kayak benar dia cuma datang sekali. Dia harus berlangganan. Oke. Halo, maksudnya apa? Gitu kan. Baik. Harus ada sosialisasi. Itu hanya sekilas info, tenang, emosinya ditahan dulu ya. Jadi itu hanya sekedar pemberitahuan juga untuk warga yang berada di luar kota. Mana tahu ada niatan mau ke Medan, baiknya cari mall lah, atau family Anda yang punya mall di Medan ini parkir di sana aja dan gunakan fasilitas umum yang memungkinkan Anda bisa kemudian mudah untuk mengakses lokasi yang ingin Anda kunjungi. Atau kalian gak usah datang berkunjung ke Kota Medan aja ya. Ya, gak usah kalian datang ke Kota Medan. Ngapain kalian datang ke Kota Medan? Kena parkir kalian tahu. Sedih kan? Nah, biar tahu kalian kan. Baik, kita kembali ke topik ya. Judul adalah maut. Maut ya. Nah, saya penasaran terkait dengan apakah memang boleh seorang wanita kemudian meminta cerai kepada suaminya karena alasan si suami, kamu makan siput ya? Si suami kecanduan judi online tadi. Iya, jadi memang istri itu diperbolehkan ya melakukan gugatan. Tepuk tangan para wanita ya. Ketika dia melihat suaminya seperti itu. Tapi sebenarnya itu langkah terakhir ya. Jadi langkah pertama tentu saja dilakukan mediasi dulu. Di dalam Islam itu si istri bisa datang ke mertuanya ya, jadi ke orang tua daripada suaminya kayak film-film itu ya, dibuat sama kain sarung dibuat Jadi si istri bisa datang ke mertuanya lah, jadi orang tua dari suaminya itu untuk kemudian diskusi. Nah, mungkin pendekatan keluarga dulu ya seperti itu untuk kemudian bisa menyelesaikan. Nah si suami ini itu bisa dilakukan terapi kan untuk memulihkan kondisinya. Di dalam Islam itu kan sebenarnya untuk judi ini itu penyelesaiannya dengan cara keputusan takzir namanya ya. Takzir itu adalah hukuman yang ditetapkan oleh kodi. Nah, bentuknya bagaimana? Bentuknya itu bisa macam-macam. Bisa mulai dari katakanlah dia itu di penjara, bisa bentuknya itu di hukuman ringan, bisa juga sampai kepada hukum mati bahkan ya. Bahkan kalau di apa kan juga ada namanya hukum cambuk ya. Jadi itu semua bentuk-bentuk hukuman yang nanti akan dilihat tingkat efektivitasnya. Karena di dalam Islam itu hukuman itu bisa berfungsi sebagai pencegah dan juga sebagai istilahnya itu penembus dosanya bagi si pelaku tersebut. Nah, kasus-kasus seperti ini itu sebenarnya bisa diselesaikan dahulu ya. Jadi ketika yang kecanduan judi ini menurut saya itu bisa diselesaikan dulu dengan cara kekeluargaan ya. Istilahnya kecanduan judi itu bisa diterapi dulu ya, diterapi. Jadi apakah dia diasingkan dulu dari lingkungannya yang sering dia berinteraksi dengan judi. Kalau ternyata interaksinya itu dengan secara online, berarti kan dia harus diputus tuh dengan komunikasinya secara online terhadap akses perjudiannya. Lalu kemudian dia bisa diterapi. Nah terapi itu bisa macam-macam kan. Bisa terapi secara psikologis atau dengan pendekatan agama. Nah seperti itu. Lalu kemudian ya dia disadarkan lah untuk kemudian kembali kepada fungsinya sebagai kepala keluarga. Nah ini yang menurut saya perlu dibenahi seperti itu. Jadi tidak langsung ke ujuk-ujuk langsung cerai. Atau dia lagi pengen ngikutin tren aja Ustaz. Karena itu akan menimbulkan masalah lebih besar lagi kan. Harusnya jangan begitu kan, kawinnya karena cinta, menerima pasangan apa adanya, kelebihan dan kekurangan ya. Gak bisa begitu, harus terima. Suami penjudi terima aja harusnya ya kan. Benar gak sih Ustaz? Kamu membuka biro ini ya. Jadi mencinta itu termasuk di dalamnya berupaya untuk memperbaiki ya. Nah gitu. Makan tuh cinta ya. Akhirnya kau tahu siapa pasangan kau sesungguhnya kan. Makanya kau abaikan laku ya. Pasang status terus malam ya kan di Facebook ya kan. Aku kehilangan seseorang yang tidak mencintaiku, tapi dia kehilangan orang yang sangat mencintai dengan tulus. Persoalan pribadi. Iya. Ada memang luar biasa ya. Tapi bisa jadi kan itu akhirnya menjadi tren Ustaz. Iya. Artinya di mana betul. ada satu kondisi di mana perempuan merasa banyak kok yang
yang cerai dengan suaminya akhirnya nggak jadi tren ini masalah baru nggak kira-kira Sar? Karena ribuan loh tadi, bukan Iya satu dua orang. betul, itu akan jadi masalah baru tentunya. Jadi masalah itu ya pertama pada anak-anak ya kan. Jadi ketika anak-anak itu sudah tidak memiliki sosok ayah, maka dia akan kehilangan ya pertama yang menafkahi. Yang kedua pasti akan mengarahkan tempat dia curhat dan seterusnya. Nah si istri sendiri ketika dia sudah cerai pasti kan akan menjadi single parent. Wih. Nah kalau sudah jadi single parent Kok maka senyumnya tertahan gitu. terganggulah fungsi dia sebagai ibu rumah tangga. Jadi Nggak ada itu Ustaz. di dalam Ece-ece aja tuh ribuan itu. Nanti kalau apa balik lagi anaknya 2 ngadu ke polisi mau cerai, nanti tiba-tiba ada 3 anaknya nanti. Dia kalau ngancam-ngancam suaminya aja itu sebenarnya. Judul ya kan. Judul ya. Aduh kok jadi bendol-bendol ya bahas tentang judul ini ya kan. Padahal udah nyata ya, itu memang udah dilarang sama agama ya, tapi tetap memang dijalani ya. Apa memang karena ya balik lagi ya, karena bukan penjudi jadi nggak tahu juga rasanya. ya seperti makanya apa negara sih. itu harus sebenarnya Tegas lah ya. harus membuat aturan preventif. Ya kita jadi jangan sampai ini sudah terjadi lalu kemudian mau diobati. Ibarat penyakit, kalau mau biayanya tidak besar itu harusnya bekerjanya di preventif. Ya, kalau penyakit itu sudah mewabah di masyarakat itu kan nanti kerjaannya makin banyak. Maka lebih bagus itu bekerja di wilayah preventif. Nah di wilayah preventif itu gimana ya? Mulai dari pencegahan ya. Jadi kalau pencegahan dari segi akses ya, tentu saja disitulah peran pemerintah untuk mulai dari sejak awal ketika sudah mulai muncul situs-situs yang perjudian itu langsung diberantas. Ini kan kita melihat fenomenanya justru seringkali saya kalau buka media sosial itu kan muncul iklannya kan, muncul dia kayak iklannya. spam atau apa. Iya, gitu sebagai kan. spam dan itu saya melihat ketika dia muncul seperti itu kan berarti ada semacam tanda kutip ya pembiaran gitu ya terhadap munculnya tersebut. Karena apa? Karena begitu dia muncul kan berarti sudah terdeteksi oleh pemerintah harusnya. Dan itu kita kan yang nerima dan kita melaporkan dan harusnya segera ya. Ya, harus segera dapat aksi ya. ya, harus. Laporan kita itu ditanggapi ya. Betul. Sama nggak ubahnya sekarang nih muncul di Facebook itu ya. Halo, aku kedinginan. Nah gitu-gitu. Itu lain. Makanya tuh kayak gitu. Sudah dilaporkan tapi nggak langsung dieksekusi sama si aparatnya. Tama kan kamu Israel ya bilang gitu, pasti langsung di blok itu. Beneran. Tapi Sar, Nah itu ya jahat ini sekali tadi kan pemerintahnya. Iya. kita ini semacam menggambarkan bagaimana problematika di masyarakat gitu kan. Iya. Yang jadi masalah kalau kemudian masyarakat mungkin nggak masyarakat saat ini semacam mati rasa, Sar. Artinya betul-betul nggak merasa dilayani dan memang kan kalau kita lihat berita-berita dan beberapa pemberitaan di TV nasional atau media sosial gitu kan kayaknya penguasa yang lagi bermasalah gitu loh. Lebih parah masalah mereka daripada kemudian masalah yang dihadapi masyarakat. Sehingga seolah-olah ya urus masing-masing aja lah gitu. Iya. Benar nggak pada posisi Ya itu? mungkin itu ada efek juga ya dari sikap ya tanda kutip presiden kita ya kan seringkali menampakkan wajah kecuekan bukan urusan saya dan seterusnya. Sehingga kemudian akhirnya menular juga ke masyarakat ya, seperti itu. Jadi di masyarakat itu sebenarnya sih muncul banyak istilahnya semacam kesadaran ya, kesadaran peduli terhadap kondisi sekitar kita. Jadi munculnya seperti tadi banyak yang membuat video-video dalam bentuk kritik dan lain sebagainya. Tetapi memang juga banyak juga yang kemudian istilahnya tanda kutip itu malah harusnya orang yang mengkritik itu diapresiasi malah kemudian malah Sanksi ya. Nah gitu juga yang kemudian akhirnya kemudian masyarakat itu ya tanda kutip itu agak-agak takut juga kan dengan munculnya semacam undang-undang ITE dan lain sebagainya yang takut yang tujuannya itu untuk mengkritik malah takutnya malah menjadi objek yang dikriminalisasi nantinya. Jadi seperti itu. maksud saya gini Sar, jadi apakah memang langkah perceraian yang dilakukan oleh para wanita-wanita ini adalah sikap pribadi di mana mereka seolah-olah nggak dapat solusi lagi dari pengayom masyarakat yang harusnya juga memperhatikan bahwa ini adalah sesuatu yang masif gitu loh Sar. Iya. Ya ini kan perlu kita pertanyakan juga, jangan dianggap mereka sebagai pelaku saja, tapi lebih juga kepada bahwa mereka sebetulnya adalah instrumen yang apa ya, korban lah. Warga negara korban. dan itu baru hanya di Jakarta Barat ya tadi ya. Korban. Lagi Jakarta lainnya, di daerah-daerah lainnya juga. Ya sekali lagi seperti tadi yang saya sampaikan bahwa masyarakat ini kan sebenarnya tergantung daripada pemerintahnya. Ya, jadi ketika pemerintah itu kemudian menjaga masyarakat, apa yang dikonsumsi, apa yang dilihat, apa yang bisa diakses,
itu kan masyarakat akan terbentuk sesuai dengan format tersebut. Iya, Ya. iya, iya. Jadi Betul ketika katakanlah muncul banyak fenomena iklan yang kemudian perjudian, kemudian banyak mengumbar aurat, dan itu kemudian dibiarkan, maka masyarakat akan terformat seperti itu. Ya. Jadi ketika muncul misalnya yang muncul malah seruan-seruan kebaikan gitu ya, dan itu kemudian tersebar luas, maka masyarakat juga akan terformat seperti itu. Nah, oleh karena itulah maka ini kembali kepada pemerintah ya. Jadi kepada pemerintah. Jadi memang perlu ada sikap tegas. Jadi kalau kemudian muncul alasan misalnya servernya di luar negeri, itu kan sesuatu yang ya sulit untuk kita terima secara akal sehat gitu ya. Jadi harus muncul istilahnya itu teladan dari pemerintah. Jadi pemerintah yang kemudian memberikan teladan, turun ke lapangan untuk kemudian menutup ya perjudian tersebut, lalu kemudian ya kita tinggal lihat orangnya ya. Kalau misalnya bahwa muncul banyak korban seperti ibu-ibu dan lain sebagainya, kalau perlu memang pemerintah itu ya turun sampai kepada bagaimana mengatasi dampak-dampaknya. Ya kalau kemudian perlu diberikan semacam santunan dan lain sebagainya, karena kan pemerintah memang harus harusnya mereka ya yang dapat ini ya, ya bantuan ya. Jadi ini maaf ya pemerintahnya, bukan kami nyinggung Anda ya. Cuma memang karena kami hidup ada pemerintahan. Jadi ya mau bagaimana ya? Ya udahlah. Terima aja gitu kan. Jadi dengan kesimpulan permasalahan yang ada di Indonesia ya, permasalahan sosial khususnya itu karena memang pemerintah membuat masalah ya. Ya, coba kalau betul-betul jujur mau bikin sejahtera Indonesia, pasti nggak akan ada fenomena maling, pengangguran, perampokan, pencurian, kan ya kita di Indonesia ini harus sudah mulai membiasakan berbicara sesuatu itu dikaitkan dengan perintah halal dan haram. Nah itu kan sesuatu yang tidak biasa dibicarakan di masyarakat. Jadi ketika muncul sebuah kebijakan, itu selalu yang dibicarakan apakah ini menghasilkan manfaat, menghasilkan devisa atau tidak, menghasilkan pendapatan masyarakat atau tidak. Kita jarang membicarakan apakah ini halal atau haram. Nah, YouTube haram nggak sih seperti itu. Nah itu tutup aku setuju. Kalau YouTube ditutup aku setuju. Ketika itu sudah mulai muncul di tengah masyarakat, saya rasa pemikiran masyarakat itu akan sudah mulai bisa diarahkan ya seperti itu, dan kehidupannya juga sudah mulai sehat gitu ya. Jadi kalau kemudian selama ini kita selalu memisahkan agama dari kehidupan, maka muncullah fenomena seperti ini, judi online. Nah turunannya yang seperti tadi Abang sampaikan ya, bahwa muncul lagi prostitusi online dan seterusnya yang sebenarnya itu sudah terjadi di dunia offline ya. Cuman untuk memperluas jangkauannya dipindahkan ke online ya. Karena ketika dilakukan secara online itu daya sebarnya luar biasa. Marketnya lebih besar ya. Lebih besar. Nah, ini tapi kalau pesan-pesan ini Ustadz, ini harus online memang. Jangan selalu support Info Podcast Naira setiap hari ya. Setiap hari Kamis dan Jumat saat ini ya. Kalau kemarin kan setiap hari kan. Nah ini dia nih. 1, 2, 3 mana pasukan Stelanda boy. Kalau ini wajib pesannya online ya. Ini gak haram loh ya. Ini halal ya. Jadi silakan buat yang mau pindahan rumah, mau kirim mobil, mau kirim barang, silakan nanti hubungi Mitra Logistik ya. Untuk websitenya www.mitralogistik.co.id. Baik, Ustaz, kita tadi cerita ngalur ngidur pembahasan tentang bagaimana kemudian pendekatan agama menjadi solusi terhadap masyarakat. Nah ini kayak mana kita, kata orang-orang kayak mana cara melakukan pendekatannya itu Ustaz? Jadi supaya orang ngeh bahwa ya memang mau nggak mau agama dibilang candu itu, gitu ya, mau dibilang candu atau memang itu dianggap penting nggak penting, tapi faktanya obatnya memang itu. Ya, betul. Jadi gimana pendekatannya kepada masyarakat? Boleh dikasih ke kamera saya. Iya, jadi kalau kita bicara tentang penyelesaian judi dengan pendekatan agama, yang pertama bahwa peran pemerintah dulu ya. Jadi ketika kita berbicara tentang penyelesaian secara agama, itu bukan berarti penyelesaiannya hanya nasihat saja, tidak. Tapi penyelesaian agama itu adalah penyelesaian bagaimana menurut agama. Jadi menurut agama peran itu bisa dilakukan dengan tiga pihak. Jadi ada namanya peran individu, peran kelompok masyarakat, dan peran negara. Ya seperti itu. Jadi
Kalau peran secara individu itu dibangun kesadaran secara individu. Nah disitulah kemudian membangun kesadaran secara individu itu melalui ajaran-ajaran agama, sehingga muncul namanya ketakwaan. Ya itu yang pertama. Yang kedua di dalam Islam itu juga menekankan ada namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi itu fenomenanya ibarat kita itu sholat berjamaah. Ya, jadi kalau kita sholat berjamaah, semua orang tahu tata cara sholat berjamaah, maka ketika imamnya salah, maka si makmum ini kan bisa mengoreksi, bahkan mengoreksi. Nah, kenapa dia bisa mengoreksi? Karena dia juga tahu tata caranya. Nah, itulah di dalam Islam itu ada namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi semua orang ketika tahu aturannya, dia bisa saling memberitahukan. Dan yang paling penting itu sebenarnya adalah peran negara. Jadi dalam pandangan Islam itu disebutkan al-imamu ro'in. Jadi imam itu menjadi ro'in. Dia menjadi istilah itu yang ngomong. Dia yang menjadi, itu kan kemudian dijadikan istilah pamong ya. Dia yang kemudian mengurusi, meriaya istilah itu anggota masyarakatnya. Jadi perannya itu seperti orang tua kepada anaknya. Nah itu dia peran negara kepada masyarakat. Nah, kalau kita sudah berbicara peran orang tua kepada anaknya, maka dia pasti akan melindungi anaknya kan. Jadi kalau anaknya itu mulai kelihatan suka main HP, lalu kemudian muncul gambar-gambar yang porno misalnya, pasti dia akan menegurnya. Kalau anaknya sudah mulai minum minuman keras, pasti dia akan menegurnya. Dia akan menjaga supaya anaknya itu tumbuh sehat, tumbuh dengan baik, pikirannya terjaga, perilakunya terjaga. Nah itu sebenarnya peran negara itu seperti orang tua yang menjaga anaknya. Nah begini penyelesaiannya. Sampai kemudian ketika sampai terjadi perjudian itu sendiri. Kalau di dalam misalnya sudah kita bahas bahwa sanksinya itu dengan cara ditakzir ya. Nanti qadhi atau hakim lah yang kemudian menentukan bagaimana bentuk hukumannya sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan ya. Kalau mungkin perjudian itu dilakukan oleh anak SMA main kartu ya kan, kemudian ada taruhan duit yang ditaruh, ya mungkin juga bentuk hukumannya ya disuruh push up atau apa gitu ya, yang karena dilihat belum sampai taraf kecanduan. Tapi kalau sampai kemudian dia sudah punya bandar, kemudian jaringannya sangat luas, lalu kemudian daya efek rusaknya itu sangat besar. Nah yang seperti ini bisa sampai kepada hukuman mati tentunya ya kan. Nah nanti itu qadhi yang akan atau hakim yang akan melihat ya sejauh mana daya rusaknya ke tengah masyarakat. Jadi tiga komponen ini kalau kita bisa mainkan secara simultan, ini akan menghasilkan negara yang baik ya. Jadi selain secara individu dia bertakwa, kemudian di tengah masyarakat itu muncul sikap untuk saling menjaga ya. Nah ini kita kenal dengan istilahnya amar ma'ruf nahi mungkar, saling menjaga untuk berbuat kebaikan ya, dan menjaga jangan sampai berbuat kemungkaran. Lalu kemudian muncul masyarakat negara yang kemudian dia itu melihat rakyat seperti melihat anaknya sendiri. Masya Allah. Nah seperti itu. Tabarakallah. Nyata ya. Indah ya kalau akhirnya bicaranya ke agama. Jadi salah besar kalau akhirnya memisahkan ya. Iya kok kamu cerdas sekali. Minum generous ya waktu kecilnya. Baik, jangan lupa untuk semua pendengar setia Info Podcast Naira ya untuk mensubscribe, kita punya YouTube channel, kita punya media sosial Facebook, Instagram, juga kita punya TikTok dan juga Spotify. Untuk di-follow ya. Biar kita terus akan menyajikan banyak hal-hal informasi yang bermanfaat dan berfaedah. Betul, bagi Anda juga yang berminat tampil di Naira Studio Podcasting, boleh langsung japri kita di nomor operator kita di 0811 6198 050. Tapi jangan lupa nanti kita akan nanya begini nih, kemampuannya apa gitu ya. Gitu. Yang jelas capable dan punya kapasitas yang pokoknya eligible lah ya. Jangan lupa di 0811 6198 050. Betul. Nah, pertanyaan saya nih, saya terakhir pertanyaan. Enggak tahu nanti kalau cek. Karena sudah mau mepet maghrib sepertinya. Nah, jadi kembali kepada judul kita tadi bahwa judul adalah maut gitu lah. Nah, bagaimana kemudian cara agar judul ini tak lagi menjadi maut dalam keluarga, Ustaz?
Ini Iya. pesannya nih untuk lebih kecil lagi, untuk keluarga. Kebetulan di depan kita ada keluarga baru nih kan. Oh, Jadi apa kira-kira nih saran-saran yang mau dikasih kepada keluarga-keluarga Keluarga di luar sana, baru lah ya. supaya jangan ada jendes-jendes nambah lagi loh Ustaz. Itu 1.900 hampir 2.000 kan? Masya Allah. Kan tadi udah mau pesan 5 tadi. Iya, iya. Jadi kalau sebuah penyakit itu berkembang, itu kan pendekatannya 2. Yang pertama imunitasnya dikuatkan, yang kedua penyakitnya ini diberantas gitu ya. Gitu. Jadi apa yang akan masuk ini dibuat bentengnya gitu. Nah, berarti dari sisi keluarganya sendiri ya. Nah, itu ibarat imunitasnya itu berarti keimanan itu harus diperkuat. Ya, mulai dari sisi bagaimana dia itu memahami agama dengan baik. Nah, termasuk juga membangun ketahanan ekonomi seperti tadi ya, supaya kemudian dia memiliki ketahanan yang bagus. Nah, tapi ini juga tidak cukup ya. Kenapa? Karena sekuat-kuatnya imannya kalau kemudian begitu dia buka HP muncul iklan ya kan. Muncul macam-macam penawaran-penawaran, akhirnya kemudian muncul penasaran ya kan. Biasanya kan banyak kalau kita baca di media sosial banyak orang yang awalnya itu juga tidak tahu. Kepo artinya. Kepo ya. Jadi ini istilah kepo. Jadi ketika kepo dia mulai buka, lalu kemudian mulai dulu dari angka-angka kecil ya. Mungkin istilahnya orang Minang itu goceng-gocengan dulu ya kan. Ketika dia sudah mulai, akhirnya kemudian dia invest 5.000 misalnya ya, dapat 20.000, ternyata asik juga, invest sedikit. Nah, akhirnya kemudian malah naik, kemudian jadi terjerat. Nah, ini kan berarti ada serangan dari luar. Nah, yang bisa melindungi dari serangan luar ini tentu saja yang punya kewenangan. Siapa itu? Ya pemerintah. Nah, jadi pemerintah yang kemudian bisa menyetop situs-situs seperti ini. Jadi kita tidak berharap nanti sudah bermain baru ditangkap, jangan. Ini istilahnya penjara lagi ya. Istilahnya ini sudah timbul penyakit baru kemudian capek mengobati. Jadi sebelum kemudian muncul orang-orang yang kemudian menjadi korban. Baik. Jadi seperti baik. Oke, tapi mungkin akan menjadi wacana baru ya. Saya pengen nyampaikan narasi aja bahwa sebenarnya masyarakat itu nggak usah lihat buka HP ya, atau misalnya melihat iklan atau masuk ke media internet. Fakta yang kita jumpai kadang-kadang kita nggak tahu tiba-tiba di nomor kita ada WA masuk. Iya, betul. Ada Sering. SMS ya. Iya, SMS betul. itu kan privat sekali. Privat ya. Bukan WA ya. Iya. Ada SMS masuk. Jadi pertanyaannya ini Dari koneksi mana nggak mereka sih antara yang hacker data kemarin dalam tanda kutip jual data, yang kemudian data ini diperjualbelikan di dunia maya. Betul, akhirnya kita dijadikan target market untuk terjebak dengan judi online. Tapi untuk membahas itu nantilah di episode yang akan datang mungkin kita bisa bahas lagi, hanya sebatas narasi aja untuk jadi bahan pertimbangan ke depan ya. Semoga kita pada sore hari ini sudah mendapatkan pencerahan, harapannya itu ya, mendapatkan pencerahan. Pokoknya jangan kepo lah, ini buktinya ini banyak yang masuk-masuk ya. Dibuka juga enggak ya penawaran-penawaran itu ya. Dan jangan lupa untuk bicara kaitannya sama judul supaya nggak maut, dengarkan baik-baik lagunya Bang Haji Roma Irama yang judulnya Judi ya. Judi. Bang Haji apa? Merendang. Apa tuh? Meracuni keimanan. Bohong gitu kan. Ini tanda-tanda cikgu pengen karo-koro lagi. Rabu. Kayak denger Rabu nanti. Rabu bukan karaoke lagi, langsung live. Langsung di Bipals ya. Iya. Baik, oke. Terima kasih kepada sahabat podcaster dimanapun Anda berada yang menyaksikan acara ini dari awal hingga akhir ya. Jangan lupa tetap like, share, and komen di media sosial kami untuk terus mendapatkan informasi-informasi penting dan kegiatan-kegiatan. Tadi kan di tengah-tengah informasi kan kita tetap sampaikan kan ada peraturan baru. Tadi itu peraturan baru yang luar biasa itu ya. Saya tahu saking nggak keponya juga dan nggak mau tahu juga ada ya. Kayak begitu sih ya. Betul sekali. Jadi kami berharap Naira Studio Podcasting ini memberikan inspirasi, edukasi juga kepada masyarakat luas. Bukan hanya Kota Medan tapi juga seluruh wilayah yang menjangkau situs kita, channel kita di Info Naira Studio Podcasting ya. Dan tentunya tetap selalu di hati. Iya. Untuk Ustaz Yusron juga terima kasih banyak sudah hadir di tempat kita. Sekali lagi ilmunya kata orang bilang banyak daging semua, tinggalkan tulangnya ya. Ya, makasih banyak juga untuk kru di belakang layar kita yang sudah maksimal ya dan membuat Cegu excited. Dengan screen di belakang kita. Jadi terasa ini thank you ya. Terasa kayak film beneran ya. Jangan lupa nanti ya yang kecilnya ya untuk di Facebook. Jualan tetap gua. Oke, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan ya. Tetap pantengin kami di hari Kamis dan Jumat
di Ya. Naira Studio Podcasting. Burung merpati, burung cendrawasih, kami ucapkan terima kasih. Oke, mohon izin Ustaz, terima Ya, kasih. sama-sama. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ahoi. Waalaikumsalam.